Pemerintah, jangan tutup mata. Pemerintah berkeras deflasi yang terjadi di 2 bulan pertama tahun ini disebabkan kebijakan yang diambil pengambil keputusan. Pemerintah menolak mentah-mentah narasi yang berkembang selama ini bahwa pelemahan daya belilah yang menyebabkan deflasi. Turun atau deflasi itu karena policy, bukan karena permintaannya tidak ada, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Jakarta, Kamis 13 Maret lalu. Pemerintah boleh-boleh saja ngotot dengan keyakinannya bahwa deflasi pada Januari dan Februari 2025 dipicu oleh kebijakan yang diambil pengambil keputusan. Namun semestinya pemerintah juga tidak boleh tutup mata dengan fakta-fakta memilukan yang terpampang dalam 2 bulan ini. Apakah fakta-fakta itu? Pertama, data indeks penjualan real atau IPR Bank Indonesia pada Januari 2025 yang tercatat sebesar 211,5 atau secara bulanan mengalami kontraksi sebesar 4,7%. Data itu bisa menjadi acuan lain penurunan daya beli masyarakat. Begitu juga hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Februari 2025, meskipun tetap kuat, indeks keyakinan konsumen atau IKK pada bulan tersebut menunjukkan perlambatan dari bulan sebelumnya, yaitu dari 127,2 pada Januari menjadi 126,4 pada Februari. Lalu data dari APBN kita, APBN Kinerja dan Fakta untuk edisi Februari 2025 mencatatkan pendapatan negara sebesar 316,9 triliun rupiah atau baru 10,5% dari target APBN tahun ini. Angka tersebut anjlok 20,85% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 400,4 triliun rupiah. APBN juga mencatatkan defisit dalam 2 bulan pertama tahun berjalan. Per Februari 2025, defisit APBN tercatat 31,2 triliun rupiah, setara 0,13% dari produk domestik bruto atau PDB. Masih ada indikator lain. Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, sedikitnya 60.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Februari 2025. Para pekerja yang terkena PHK tersebut berasal dari 50 perusahaan, 15 diantaranya dinyatakan pilot. Perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK itu merupakan perusahaan manufaktur yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja seperti Sritex, Yamaha. Gelombang PHK ini diyakini bakal bertambah seiring dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Yang pertama, sudah merasakan kebijakan ini adalah sektor perhotelan. Padahal sektor ini memiliki efek rambatan, multiplier effect yang cukup tinggi karena melibatkan banyak UMKM. Dengan fakta-fakta tersebut, sekali lagi, pemerintah tidak boleh menutup mata dan menganggap remeh. Pemerintah tidak bisa berlindung dengan menyebut bahwa pelemahan-pelemahan yang terjadi masih sesuai koridor. Pemerintah juga tidak boleh menafikan bahwa pelemahan daya beli masyarakat memang tengah dan terus berlangsung. Fakta-fakta di lapangan menggambarkan begitu banyak kondisi memilukan yang terjadi. Pemerintah juga terus memandang serius persoalan badai PHK di sektor tenaga kerja. Pemerintah tidak bisa hanya bermain di angka-angka parameter acuan, tetapi menutup mata terhadap fakta-fakta real yang tersaji di depan mata. Jangan biarkan badai PHK terus berlanjut, sebab itu bisa memicu penurunan daya beli. Persoalan ekonomi yang tengah dihadapi saat ini tidak akan mampu diselesaikan jika pemerintah merasa baik-baik saja dan tidak memandang ini sebagai gejala dari sebuah krisis yang mungkin saja akan membuat napas ekonomi menjadi semakin sesak. Semua gejala atau indikator yang memerah itu semestinya menjadi lampu peringatan agar tak berkembang menjadi penyakit yang tak lagi bisa disembuhkan.